Assalamualaikum, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Oke, topik kali ini langsung aja. Ricky Massara dikait-kaitkan dengan Juventus. Jadi gue baca di indosport.com karena juga sumbernya dari Tuttosport. Jadi gini, Ricky Massara membelot dari AC Milan. Juventus sambut dengan tangan terbuka. Dari judul indosport.com aja, Ricky Massara membelot dari AC Milan. Kan belum tentu ya. Membelot itu berarti kan gue pindah aja lah ke rival gitu. Gue mau jadi rival lu aja dah. Tapi kan belum tentu gitu. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga berita online yang dimana mereka bisa aja bikin judul clickbait. Karena ini adalah satu-satunya cara biar kita nih penikmat Liga Italia Serie A itu bisa menikmati berita-berita yang asik gitu. Termasuk ini, Ricky Massara membelot dari AC Milan, rencananya gimana ya? Oke. Jadi kita langsung baca aja. AC Milan dipastikan akan kehilangan satu sosok penting dalam tubuh manajemennya. Usai Ricky Massara disebut tengah diminati klub raksasa Liga Italia Juventus. Kalau kehilangan ya emang harus mesti seperti itu. Tapi kenapa Juventus bisa-bisanya ngincernya itu Ricky Massara? Kenapa bukan dirtek yang lain gitu? Yang benar-benar nganggur gitu. Kalau misalkan baca lagi deh. Gue takutnya salah, opini gue doang tuh salah takutnya. Raksasa Liga Italia Juventus belakangan disebut akan memperbaiki struktur timnya mengingat baru saja mendapatkan masalah keuangan. Ya gara-gara 15 poin dikurangin itu bilang termasuk masalah apa ya? Kan masalah itu kan beda-beda gitu. Maksudnya masalah ngebohongin publik, ngebohongin liganya sendiri, atau masalah di internalnya kalian gitu, warga Juventus. Masalah keuangan yang diderita Juventus kemudian membuat beberapa petinggi mundur. Mengingat ada hukuman yang dikenakan oleh operator Liga Italia. Baru juga diomong. Opini gue sedikit, tapi ya menuju ke situ gitu. Jadi biar orang-orang yang menilai kalau Juventus ya itu emang seperti itu. Gue bukan tipikal fans layar kaca, supporter bola layar kaca yang menghina bertubi-tubi atau banter-banteran, enggak. Kalau dulu iya sama Inter, sama Juve, sama Roma, Lazio. Kalau dikit-dikit ya nggak apa-apa salah ya. Ini kita udah generasi milenial tuh masih relate nggak sih banter-banteran kayak gitu? Ya Allah. Belakangan beberapa manajemen seperti Pavel Nedved hingga Andrea Agnelli memutuskan mundur dari jabatannya. Kondisi ini membuat Juventus harus mengincar beberapa sosok baru untuk menjalankan roda pengelolaan klub. Untuk saat ini kita nih selain fans layar kaca, terus nggak pernah ke Italinya langsung, kita nggak tahu kedalaman di manajemennya Milan, kita nggak pernah tahu
Terus sekarang kita sosokan, gue apalagi yang sosokan pengen, kayaknya seru loh ngebahas, ada apa sih sebenarnya ini Juventus tuh kenapa sih? Tapi kan nggak 100% benar yang diberitakan, ya pokoknya gitu deh. Kenapa nih otak gue kalau misalkan lagi ngebayangin yang negatif-negatif tuh untuk diblok langsung gitu. Lu jangan ngomong itu seperti itu. Jangan ngomong kasar di YouTube. Kalau di podcast gak apa-apa dah. Lu mau ngasar dikit gak apa. Di YouTube jangan, ntar dolar kuning. Gue belum 1000 subscriber belum. Lanjut. Kabarnya, orang penting di tubuh AC Milan akan dibajak untuk mengisi posisi kosong dalam manajemen Juventus. Maksudnya Ricky Massara. Memang AC Milan merupakan salah satu klub yang mampu kembali dari keterpurukan usai dipegang manajemen baru di bawah Elliott Management beberapa waktu lalu. Tepatnya di tahun 2019. Di mana eranya Paolo Maldini dan Ricky Massara disitulah dibangun di tahun 2019. Di tahun 2019. Kekuatan dua orang ini, gua nggak pernah riset tentang berapa banyak direktur teknik dalam sebuah tim atau dalam sebuah klub. Gue nggak pernah ngeriset. Yang gue tahu ya mungkin karena gue tolol kali ya, Ricky Massara sama Paolo Maldini ya cuman ini doang. Mungkin ada yang lain gitu, direktur teknik kedua tim. Soalnya kan kalau di Liga Inggris sama Liga Italia itu kan beda ya. Seorang manajer di Liga Inggris itu bisa menentukan atau memilih pemain. Tapi kalau di Liga Italia bukan sepenuhnya sama pelatih. Tapi yang kita ketahui model kayak Chelsea aja di Liga Inggris tuh keinginannya si pemilik gitu, ownernya gitu, bukan pelatihnya. Kebanyakan sih bilangnya gitu. Oke lah, lanjut. Ada dua sosok yang menjadi kunci bangkitnya AC Milan dari keterpurukannya, itu legenda Paolo Maldini dan Ricky Massara. Sejak Juli 2019, duet Maldini dan Massara lah yang menjadi kunci proyek jangka panjang AC Milan dan membantu Stefano Pioli mendapatkan pemain yang tepat. Hasilnya duet Maldini-Massara kemudian membantu AC Milan kembali dari keterpurukan dan mampu meraih gelar juara Liga Italia 2021-2022. Enaknya untuk membaca informasi soal Liga Italia yang sampai saat ini gue nyari dulu nih tim-tim dari Liga Italia. Enaknya seperti ini nih. Entah itu biasanya kan ada tuh Indosport, terus Tribun News, Detik.com. Gue pantengin seenggaknya sehari ada aja lah yang gue baca. Gue baca ya. Terus kalau gue praktek, gue cerna ke otak tuh nggak 100%. Tapi kalau gue baca minimal sehari sekali apapun. Tentang AC Milan, tentang Inter Milan, tentang Juventus, tentang Napoli, bahkan tentang AC Monza, atau tim yang di papan bawah untuk saat ini, Cremonese, peringkat 20 tapi masuk ke semifinal Coppa Italia. Gue masih menikmati berita Liga Italia loh. Nggak tahu ya kalau misalkan ada orang yang cuman scroll lewat nggak penting gitu Liga Italia. Ya nggak tahu juga sih ya. Oke, jadi begini nih, Ricky Massara bikin Juventus tertarik. Lu jangan aneh-aneh dah Juventus. Ntar kalau Ricky Massaranya diambil sama lo, ini Paolo Maldini sendirian nih. Gue takutnya belum siap aja nih Paolo Maldini jadi direktur teknik tunggal. One man show. Bukan one man show dong. Tunggal lah, sendirian. Belum ada pengalamannya.
Oke, gue baca nih ya. Kemampuan Ricky Massara inilah yang kabarnya membuat Juventus tertarik, sehingga mereka ingin mendatangkannya dalam beberapa waktu mendatang. Dilansir dari Tuttosport, Juventus dikabarkan akan memasukkan Ricky Massara sebagai salah satu orang yang akan membangun ulang tim. Waduh. Mulai dari nol lagi dong. Mungkin kalau di AC Milan palkamnya itu Paolo Maldini. Kalau Ricky Massara wakilnya. Mungkin ya. Datang nih Juventus. Ricky. Kan Ricky Massara namanya dong. Gimana kalau lu kerja sama gue? Nah, selain lu kerja sama gue, lu harus bisa membangun Juventus dari nol. Gue serahin lu semua. Terus di bayangannya Ricky Massara, wah, boljuk nih. Boleh juga nih. Gue kalau di AC Milan tuh di bawah bayang-bayang Paolo Maldini mulu. Overthinking anjing. Pasalnya Ricky Massara berada di belakang kemampuan AC Milan merekrut banyak pemain hebat dan harga murah tuh kan. Inilah yang akan mencoba diterapkan oleh Juventus mengingat keadaan skuad yang compang-camping dan kondisi keuangan yang menurun. La Vecchia Signora belakangan menggunakan pemain muda seperti Federico Miretti dan Nicolo Fagioli yang bisa menjadi pilar tim. Emang gue juga pernah ngasih tahu informasi bursa transfernya Juventus tuh cuman 1 atau 2 pemain doang loh. Itu pun nggak nyampe juta. 1 juta aja nggak ada, 250.000 kalau nggak salah. Ini harusnya Juventus ini tuh harusnya tuh paham ya. Untuk nggak semuanya paham, tapi kan ada yang namanya berita tentang di timeline lu soal Juventus gitu. Sedangkan gue aja Milanisti bisa ya minimal sehari sekali. Jangan kan Inter aja tuh mau main di Liga Champions ya. Lanjut. Selain itu Massara juga punya kemampuan melihat potensi pemain muda sehingga Juventus dapat membangun tim di masa depan. Mantan direktur AS Roma ini bisa saja hengkang dari AC Milan di akhir musim 2022-2023 mengingat hubungannya yang memburuk dengan pemilik klub Gary Cardinal. Oke, itu masalahnya Ricky Massara sama AS Roma. Hanya saja Juventus akan mendapat tambahan amunisi dengan paket transfer yang ada jika mendatangkan Ricky Massara. Juventus bisa juga mendatangkan Geoffrey Mokanda yang dikenal sebagai salah satu kunci AC Milan mendatangkan pemain bagus. Tentu saja Juventus akan mendapatkan untung jika mampu membajak Ricky Massara dari AC Milan untuk mengisi manajemen klub. Dapat 1 gratis 1 ternyata ya. Gimana Milanisti? Apa kalian setuju dimana kalau misalkan direktur teknik kita untuk saat ini Ricky Massara cabut ke Juventus? Bukan hanya itu, ada yang namanya Geoffrey Mokanda. Geoffrey Mokanda ini menjadi kunci mendatangkan pemain-pemain bagus, murah tapi bagus. Kalau diboyong sama Juventus, kita cari lagi nih pemain yang istilahnya tuh yang nyari-nyari tim apa sih? Pemandu bakat. Cari-cari lah, coba ke pelosok-pelosok gitu. Nggak coba nyari di Indonesia gitu. Siapa tahu ada gitu. Ya kan, lihat-lihat aja dulu kayak insya Allah. Waduh, iya ya. PSSI banyak konten yang ngebahas PSSI. Cuman gue lagi ngebahas PSSI. Gue bisa jadi seperti
konten yang egonya gede. Karena cuman ngebahas Liga Italia doang, jarang ngebahas Liga Inggris. Nggak tahu ya kedepannya. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih dan gua pamit. Assalamualaikum.